Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Torik SD Muhammadiyah Purin. Nah, sekarang sudah hari Kamis. Untuk hari Kamis ini tidak ada belajar kelompok ya, semuanya online. Jadi semuanya harus nonton video ini ya sampai selesai ya. Kita lihat nanti kalau viewernya cuma 20, wah berarti ya nggak nonton 2. Viewernya 60, berarti ada yang nonton bola Bali ya, nonton lagi nggak apa-apa ya, yang penting viewernya harus lebih dari 22, harus nonton semuanya. Oke, kita lanjutkan. Kemarin berarti kita sudah sampai di halaman 73. Halaman 73, pembelajaran 3. Kucing. Ini kucing gelut ini, gambar kucing gelut ini. Ini siapa ini? Ini mamanya Lani sini. Ya, ini siapa ini? Mamanya Lani. Iya, mamanya Lani kayaknya. Dikasih ikan kucingnya. Ya, kita coba baca ini ya. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Halaman 73 ya. 73. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Kucing itu termasuk hewan jinak ya. Jadi kalau kucing ada yang nyakar itu berarti ya salahnya kamu. Kucing itu jinak, tapi kalau diganggu ya tetap nyakar, bisa nyakar ya. Jadi jangan suka ganggu kucing, jangan sampai marah kucingnya. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Setuju sekali ya, Pak Hafiz pengen sekali pelihara kucing. Tapi tidak boleh ya, tidak boleh pelihara kucing sama bapak ibunya Pak Hafiz ya. Pengen padahal pelihara kucing banyak ya. Ada teman-temanmu beberapa yang pelihara kucing ya. Siapa itu? Denaya punya, terus Noni itu juga punya ya. Beberapa ada yang pelihara kucing. Ini kucingnya gelut nih. Kucingnya gelut. Paragraf 2 ya, sudah bisa tahu ya paragraf ya. Nih coba dites dulu. Ini ada berapa paragraf ini yang di sini? Berapa paragraf? Kalian lihat. 1, 2, 3. Pak Hafiz langsung tahu. Ada 3 paragraf. Sudah bisa membaginya ya. Ini paragraf 1 segini, paragraf 2, paragraf 3. Bisa toh? Lihat toh baginya toh. Ini ada jaraknya sedikit. Walaupun tidak ada angkanya ya. Kalau yang kemarin kan ada angkanya toh. Nah, sudah ada angkanya. Kemarin, nah ini kan sudah ada angkanya. Paragraf 1, paragraf 2 toh. Ini 3, 4, 5. Kalau ini nggak ada angkanya, tapi Pak Hafiz yakin kalian sudah bisa ya. Ini ada 3 paragraf. Paragraf 2. Ibu Beni, Beni, ibunya Beni, tak kira ibunya Lani. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Sama ini kerjaannya Pak Hafiz nih, belakang rumah ya. Ada 4 kucing abu-abu. Bukan memelihara ya. Maksudnya tidak dipelihara, tidak masuk rumah, tapi sering tak kasih makan, jadinya datang terus. Ya, di belakang rumah itu ada 4 kucing abu-abu. Sama seperti ini. Kucing liar ya, artinya dia nggak masuk rumah, tidak dipelihara, nggak dikasih kalung, tapi sering main di belakang rumah karena sering tak kasih makan. Sama ini berarti. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Ya, kucing itu tertarik dengan benda yang bergerak. Kucing. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Gelut ya kalau makan. Karena ada kucing liar, maka dia harus rebutan untuk cari makan. Karena sebagai kucing liar itu bertahan hidup itu nomor 1. Makan itu urusan penting. Kalau kucing peliharaan pagi siang sore kasih makan terus, tapi kalau kucing liar harus cari makan sendiri. Makanya kalau dikasih makan biasanya ada yang gelut ya, bertengkar kayak gini karena dia harus rebutan, karena kalau nggak dapat makan ya bisa mati nanti ya. Nah, ini kucing liar tuh. Maka kalian juga harus baik dengan kucing liar ya, walaupun nggak dipelihara, nggak dikasih kalung. Kalau ada balung ya, tulang-tulang bisa kasihkan, kasihan. Oke, balik. Ini Beni.
Bisa kalian coba ini kalau mau. Gerakan kucing mencakar-cakar, gerakan kucing menangkap tikus, menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Bisa kalian coba ini. Ya, nyakar-nyakar gini. Benny, ayo bercerita. Cerita lagi. Dongeng terus pokoknya tema 2 ini. Itu ada dongeng toh? Dongeng terus pokoknya kelas 2. Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Tahu ya, harimau, macan, tiger. Tuh harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau ya. Jadi harimau itu termasuk hewan buas yang dilindungi ya. Jadi jumlahnya memang sudah sedikit karena salah satunya adalah rumahnya. Hutan itu juga semakin sedikit, semakin sempit. Dulu hutan banyak ya. Tak ceritani dulu mbahnya Pak Hafiz itu tukang sunat, pakai sepeda dulu ya, sunat kemana-mana ya, tukang sunat. Berangkatnya itu subuh, malam-malam subuh sudah berangkat masih gelap, pakai sepedanya ada lampunya itu toh, lewat tengah hutan, zaman dulu ya, zaman penjajahan masih Belanda, ngepit pagi-pagi subuh-subuh masih gelap, itu masih sering ketemu dengan harimau, sering ketemu macan kumbang, macan loreng itu masih sering dulu ya, rumahnya di Boja sana, kasih tahu banyak Pak Hafiz itu ya, cerita itu dulu malam itu sering masih ketemu harimau ya. Sekarang sudah jarang ya, karena hutannya sudah semakin sedikit ya, dibabati jadi perumahan, kayunya diambil, maka rumahnya hilang, harimau juga hilang karena makanannya juga hilang, rusanya habis. Mau kemana, mau makan apa harimaunya ya. Jadi sekarang sudah hewan yang dilindungi harimau itu. Di Indonesia harimau itu dulu ada tiga harimau ya, harimau Sumatera, Jawa, dan harimau Bali. Ada 3 dulunya, tapi sekarang harimau Jawa dan harimau Bali dulu, harimau Bali punah, harimau Jawa punah. Sekarang tinggal harimau Sumatera tok ini satu ya, jenisnya tinggal sedikit di hutan Sumatera sana. Dulu Jawa masih punya harimau loreng ya, Bali juga ada harimau loreng. Sekarang sudah punah itu artinya sudah habis semuanya, nol, nggak ada sisa satupun. Di kebun binatang nggak ada, di hutan nggak ada, itu adalah punah ya. Sekarang tinggal harimau Sumatera ya. Jadi harus kita lindungi, walaupun binatang buas harus kita lindungi karena itu adalah karunia dari Allah, dari Tuhan ya, harus kita lindungi. Kasihan kalau habis ya. Oke, kita bacakan coba. Kisah petani dan anak harimau. Pengarangnya lagi-lagi adalah anonim, nggak tahu ini yang buat cerita siapa ya, karena sudah lama. Yo, ada berapa paragraf ini? Paragrafnya dulu kalian lihat. Ada berapa? Hitung sendiri. Yang halaman ini ada 1, 2, 3 ya. Sudah bisa ya, membedakan ya. 1, 2, 3. Oke, paragraf 1. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Oh, ini siapa ini? Kakeknya Pak Hafiz ini. Ya, terkenal baik hati dan ramah. Oh, ya jelas. Namanya Ki Maulana. Maulaya. Ki Maulaya. Ki itu aki-aki, artinya mbah. Ya, berarti namanya Maulaya. Mbah Maulaya. Ki itu aki atau mbah ya, panggilan. Maulaya berarti namanya Maulaya. Ki Maulaya atau Mbah Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Segan itu artinya dihormati, ditakuti, tidak berani macam-macam, itu segan berarti dia dihormati dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana. Arif itu baik ya, sifatnya baik, bagus, orangnya enggak jahat, itu arif. Arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Bijaksana itu mampu mengambil keputusan yang paling baik ya, bijaksana. Maka salah satunya yang tugasnya harus orang yang sangat bijaksana adalah hakim ya, karena dia tugasnya mengambil keputusan. Bijaksana. Nah, kalau ada orang yang berselisih, ada orang gelut, ada orang yang beda pendapat, nah tanya ke ini
Ki Maulaya karena dia orangnya bijaksana. Dia akan memberikan jalan keluar. Solusinya seperti apa ya yang solutif. Ya, jadi orang itu harus solutif. Paragraf 2. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar lubang jebakan. Berarti tanah digali kayak sumur ya, kayak sumur. Nanti atasnya dikasih daun-daun yang gampang ambrol ya. Kalau ada yang lewat ambrol nanti terjebak di bawah. Seperti itu ya lubang jebakan. Paragraf 3. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Mikir dulu karena ini harimau, walaupun anak masih kecil dia tetap harimau ya, makanya daging. Mikir dulu Ki Maulaya, piye iki? Ya hewan sih, harus kita tolong sih, tapi harimau. Tertegun sejenak, mikir dulu. Nah, setelah beberapa saat terpaku, tahu paku? Ini paku ya. Paku itu buat supaya bendanya diam atau nempel ya, nggak kemana-mana, itu dipaku. Kalau terpaku berarti diam tok gini ya, kayak dipaku ya, nggak gerak. Terpaku itu ya diam. Terpaku, mikir dulu ya. Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Artinya dia pengen nolong ya, walaupun takut tapi tetap pengen nolong. Dia ngomong, aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Yo, balik. Paragraf 4. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Berarti dia masuk ke bawah, nyemplung, dikeluarkan satu-satu ya, diangkat. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Yoke, mboke datang, mamane datang ya, anaknya sudah ditolong 3-3 sudah selesai. Ki Maulaya keluar, baru sampai di atas, kurusuk dari dalam semak-semak ya. Mboke datang. Piye Paragraf 5. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Kabeh ya. Kabeh ketemu harimau, di depan ada harimau gede ya, gemetar, meredek dan keringetan. Namun ia mencoba mengendalikan rasa takutnya, enggak berlari, enggak kabur, diam dulu. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Wis pasrah ya, mau dicokot, mau dimakan, mau diapa guys. Udahlah, pasrah lah. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Mengendus-endus itu menciumi baunya. Ya biasanya kalau ada masakan, ada roti itu tahu. Tuh diendus-endus sama harimaunya. Tapi ini harimau ya, yang endus-endus harimau. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya, pergi harimaunya, enggak dia papakan ya ternyata. Setelah diendus-endus, oh ternyata ki Mbah Maulaya ki ambune koyo ngene. Setelah itu pergi sama anak-anaknya balik ke hutan. Terakhir, konon setelah kejadian itu, konon itu apa ini? Konon setelah kejadian itu, konon itu adalah konon katanya ya. Jadi menurut cerita ya, menurut cerita konon itu. Konon setelah kejadian itu Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat, malah jadi bolo ya, bolo konco. Jadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Wow. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Jadi apal ya, saat dindus-endus itu kenalan, oh ini namanya Ki Maulaya, baunya seperti ini. Terus malah bersahabat ya, karena itu tadi sudah menyelamatkan anak-anaknya, gantian balas budi seperti kemarin cerita semut dan burung merpati ya, kebaikan dibalas dengan kebaikan walaupun hewan buas ya, itulah seperti itu.
Bagus sekali ceritanya. Pak Hafiz senang ini. Halaman 77. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau. Dongeng petani dan pesan yang terdapat pada dongeng tersebut. Lah ini sudah ada. Kalian tulis di, ya, tulis di sini. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Sama pesannya seperti cerita yang Merpati dan Semut kemarin ya. Ini sudah ada. Ini yang dipetik 2 ini loh. Kebaikan pula. Tulis di ini ya. Oke, lanjut. Oh, ini matematika ini. Benny lagi. Benny dengan ayam-ayamnya. Kita kembali bertemu dengan Benny dan ayam-ayamnya. Sore hari Benny masukkan ayam-ayamnya ke kandang ya. Kalau sudah sore, ayamnya kalau pagi sampai siang itu cari makan, sore mau maghrib itu dimasuk ke kandang ya, masuk ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Ini jadinya perkalian. Nah, ini seperti ini. 1, langsung ya nomor 1. Nomor 1 kita kerjakan bersama-sama. Nanti selanjutnya coba kerjakan sendiri. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Ingat, 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur yang simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Loh, kalau kemarin sudah ada gambarnya. Nah, mana tadi? Kalau kemarin-kemarin kan sudah ada gambarnya toh. Nah, seperti ini. Sudah ada gambarnya, sudah dibagi-bagi. Nak toh, tinggal nulis toh, tinggal hitung. 1, 2, 3. Oh, kotaknya ada 5. Setiap kotak telurnya ada 3, 5 kali 3. Nah, sekarang kalian suruh gambar sendiri. Oke. Ingat, 20 telur. Harus 20, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Caranya gimana? Yo, oke, caranya gimana? Tahu? Bisa tuh gambar telur toh. Bunter itu ya, bunter tapi nggak bunter ser ya. Bunter ser. Oval namanya oval. Ini lingkaran, kalau telur agak oval, ya, agak lonjong, boleh mendatar, boleh ke atas. Kalian gambar telur di sini tempatnya ada 5 toh, telurnya ada 20. Caranya gimana? Kalian gambar satu-satu dulu setiap wadah. Ini 1, 1, 1, 1. Kalian gambar. Nah, 1 dulu. Berapa ini? 5 toh? 1, 2, 3, 4, 5. Wes, tambahin lagi. Ya, 1 lagi. Tambahin lagi. Udah, sekarang wadahnya isinya 22. Berapa ini semuanya berarti? Wadahnya 5, isinya 2. Baru 10. Harusnya 20. Tambah lagi. 1 lagi. Sekarang jadi berapa ini? Wadahnya 3 sekarang. Wadahnya 5, isinya 3. Wadahnya 5, isinya 3. 5 kali 3, 15. Kurang, tambah lagi 1 lagi. Nah, sekarang satu wadah isinya 4. Nah, wadahnya ada 5, isinya ada 4. 5 kali 4, 20. Oh, pas ya. Pas, berarti ini gambarnya seperti ini ya. Satu wadah isinya 4 telur seperti ini ya. Sudah tahu isinya, baru kalian isi di sini. Jawab ini. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 telur.
kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Ingat sekali lagi, wadahnya dulu. Wadahnya ada berapa? 5, isinya ada 4. Berarti 5 kali 4 sama dengan 20. Kalian tulis sendiri. Ya. Oke ya, seperti itu. Nah, ini yang B tinggal dibalik. Kalau wadahnya 4, berarti isinya berapa? Tinggal dibalik. Bisa kalian gambar satu-satu lagi. Satu, dihitung sampai 20. Harus 20, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, baru kalian jawab di sini, ya. Oke ya, itu ya. Nomor 2 juga sama. Oh, ini wadahnya cuma 2, wortel 14, ya. Kalian gambar 1, 1, 2, satu lagi sampai kalau dijumlahkan ini jadi 14, ya. Seperti itu. Coba kalian kerjakan sendiri. Bisa pasti ya. Sudah kelas 3. Gambar sendiri. Wortel bisa ya, gambar wortel ya. Boleh kelas kalian sendiri gambar wortel ini. Pak Hafiz itu nggak bisa gambar sebenarnya. Wortel gini. Ya. Coba kalian gambar sendiri. Oke, itu dulu. Sudah cukup banyak. Ini yang perlu kalian kerjakan. Coba kerjakan dulu sendiri. Nah, kalau pusing baru boleh tanya. Atau bisa tinggal diputar lagi nih videonya, ya. Sudah tak jelaskan, nanti bisa mudeng. Ya, itu coba dikerjakan dulu. Selamat mengerjakan. Untuk hari ini itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.